Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Ferry Ramachandra, Stambuk F551 19070 dalam tugas pemrograman Web 2 untuk aplikasi CRUD sederhana. Apa itu CRUD? CRUD adalah create, read, update, and delete. Nah, berarti ada empat perintah yang dilakukan di situ. Pertama, create yaitu membuat, read membaca data atau menampilkan data, kemudian update untuk mengedit semisal ada perubahan yang terjadi, dan delete yaitu menghapus data jika terjadi kesalahan. Pertama-tama di sini yang perlu dilakukan adalah membuka exam. Pastikan exam telah terinstall, kemudian dijalankan Apache dan MySQL-nya. Kita tutup panelnya dan biarkan berjalan di tray. Untuk memastikannya kita buka localhost. Di sini kita perlu membuat database localhost garing hpMyAdmin. Nah, di sini terbuka. Ini adalah cara yang simple untuk langsung pencet baru. Di sini saya sudah ada namanya database-nya namanya DB Biodata. Di dalam DB Biodata itu ada table namanya biodata. Table biodata ini terstruktur atau terisi oleh dia pertama ada field ID biodata dengan jenis integer, dia value-nya 6 dan dia primary key. Di sini dilihat ada tanda key, kemudian auto increment, kemudian ada field nama dengan jenis varchar, value-nya 25, kemudian alamat, jenisnya teks, kemudian hobi, varchar 25. Kita sudah memastikan bahwa kita sudah memiliki database. Selanjutnya adalah pertama di sini sebelum ke sini pastikan untuk kalian mengetahui folder di mana exam kalian terinstall. Kebanyakan orang akan menginstal examnya pada directory C. Namun ini bergantung lagi di mana Anda menyimpan, di mana Anda menginstal exam Anda. Pada kasus saya menginstalnya pada directory lain. Sini kita buka htdocs. Di htdocs ini bikin sebuah folder namanya biodataku. Di sini sudah ada. Di sini nanti diisikan dari 4 file ini. Apa tadi? CRUD, create, CRUD, create, read, update, delete. Ada di sini. Nanti saya perlihatkan satu persatu. Pertama-tama pada kode pertama koneksi. Pastikan kita bisa terhubung ke database kita. Sini pada koneksi PHP ada nih. Hostnya di setting localhost, username-nya di setting root, atau password diisi tidak ada. Nih, hanya tanda kutip. Dan database-nya kita sedang berusaha untuk mengkoneksikan dengan DB Biodata. Kemudian menggunakan query-nya bagaimana? MySQLi, new MySQLi, bikin koneksi yaitu dengan host, username, dan pass seperti di atas ini yang kembali ke atas ini. Kalau MySQL connect-nya error, maka munculkan pesan koneksi gagal, Anda tidak dapat terhubung ke server. Kemudian keluar. Jika terjadi yang lain else, maka Anda berhasil membuat koneksi dengan database. Kita coba dulu sini lokal host garing koneksi.php. Salah, localhost. Kita buka saya dulu localhostnya. Localhost. Tidak. Localhost saja. Dataku. Nah, di biodataku sini kita koneksi.php. Nah, sini kita lihat Anda berhasil membuat koneksi dengan database. Berarti ini database-nya berhasil. Kita berhasil terhubung dengan database. Selanjutnya, kenapa ada ini? Terbuka langsung. Jelaskan satu-satu.
Pertama-tama pada tambah.php. Ini HTML biasa dengan head, titelnya apa? MySQL create record. Sini ada script PHP yakni action. Actionnya di set. Actionnya tindakan di setnya apa? Setnya post. Post. Di sini post action. Kalau actionnya adalah create atau membuat, maka nih hubungkan dia dengan koneksi.php untuk terhubung dengan database-nya. Database-nya sini kalau ini berdasarkan tadi create, maka query-nya insert into biodata dengan set namanya MySQL. Bagaimana ya? Masukkan ke biodata dengan set tiap-tiap field-nya nama, yakni post di sini nama juga. Rel escape string ini untuk ini teknik untuk membuat data aman sebelum pada injeksi PHP untuk mencegah terjadi kebocoran data dan sebagainya. Sini pada field datanya masing-masing nama, alamat dan hobi ini diisi ini. Bagaimana? Sini. Ini nanti apa yang nama, alamat dan hobi ini akan berpengaruh pada di sini. Name action, method border. Di sini buatlah table row. Row pertama isinya nama. Kemudian akan ada tempat box untuk menginput type-nya teks. Itu namanya diidentifikasi sebagai nama. Kemudian untuk row kedua itu alamat diidentifikasi sebagai alamat pula. Kemudian hobi type-nya diidentifikasi sebagai hobi pula. Itu kemudian di sini ada table lagi, table keempat, tapi di sini dilihat input type-nya apa? Hidden. Hidden dengan nama action, value-nya create. Nah, create ini nanti akan kembali ke sini. Ini. Jadi kode pada atas ini pada line 11 berhubungan dengan ini. Kode pada line 51. Itu pada ini, kemudian itu. Kalau semisal query ini berhasil, maka munculkan pesan data berhasil ditambahkan. Jika tidak, else, maka munculkan pesan gagal menambahkan data. Setelah itu, kalau sudah selesai, MySQL close. Ini untuk menutup koneksi database. Menutup. Ini yang saya jelaskan tadi. Nah, di bawahnya ini, di sini ada input type submit and value-nya sebagai save. Ini untuk memunculkan button untuk save, menyimpan data. Kemudian di situ ada pula link bernama back to index yang nantinya akan mengarahkan ke index.php. Kita lihat di sini. Nah, ini. Ya, di sini yang terjadi Anda berhasil membuat koneksi dengan database, data tidak ada tanda data baru. Ini mengacu pada tabel index, yakni ini echo tambah data baru. Ini kalau kondisi terjadi kalau tidak ada data. Kita coba tambahkan data berdasarkan apa yang tadi saya jelaskan. Atau saya alamat Tondo hobi main game contohnya. Kita save. Data berhasil ditambahkan. Oke, ini sesuai dengan query-nya tadi. Kalau kita back to index, nah muncul ini. Bagaimana bisa muncul seperti ini? Oke, di index.php yang terjadi adalah pertama di include dulu koneksi.php karena itu ada ini, ada berhasil membuat koneksi dengan database. Kemudian iset setnya apa? Actionnya kalau actionnya delete hapus, maka hapuslah dari biodata di mana ID-nya
ID-nya itu MySQL escape string untuk mengamankan query-nya. Get berdasarkan ID, gunakan klausa get, dia gunakan ID. Kalau berhasil, kalau MySQL query-nya berhasil tereksekusi, maka munculkan pesan user was deleted. Kemudian kalau terjadi lain, maka munculkan pesan database error, unable to delete record. Oh. Kemudian bagaimana caranya untuk memunculkan semua ini? Banyak ini. Nah, sini. Di sini pertama ada query select all, bintang itu all from biodata. Dan resultnya adalah query. Variabel result menyimpan data dari query. Nah, dan variabel result itu mengekstrak berapa banyak result, berapa banyak hasilnya itu rows. Rows itu baris. Berarti 6 result ini untuk membuat nomor ada berapa banyak baris sebenarnya, ada berapa banyak data, segitu juga baris yang ditambahkan. Kalau nomornya lebih dari 0, maka buatlah table bordernya itu berulang terus di sini. Ini adalah ini adalah table yang dibuat. Ini adalah set table yang dibuat dan fetch assorts ini isinya kasih sesuaikan hingga sampai sama banyaknya. Dan tiap table itu akan berisi nama, alamat, dan hobi secara sekuensial. Jangan lupa di sini ada edit. Edit ini nanti akan mengarah ke edit.php dan itu untuk di selanjutnya. Dan ada delete. Delete ini berhubungan dengan query yang atas ini. Ini delete from. Sini toh kita coba lihat. Sini ada on click ref delete untuk delete tadi. Jadi dia kalau edit berdasarkan ID biodata. ID biodata tadi kan primary key tidak mungkin ditahu. Jadi itu adalah pengenalnya. Maka itu yang perlu ditandai adalah ID-nya. ID-nya di mana? Sini edit berdasarkan ID dan hapus juga berdasarkan ID. Itu selesailah tabel ini. Jika tidak atau jika tidak ada ini, jika 6 resultnya 0 atau apa semua, maka munculkan hasil data tidak ditemukan. Resultnya free dan tutup koneksi dengan database. Kemudian di sini ada script JavaScript functionnya untuk delete data. Nah, delete data ini berhubungan lagi sama ini pada line 12 delete from biodata string where ID biodata berdasarkan ID biodata. Munculkan ini answer untuk mengconfirm berisi are you sure. Kemudian kalau answernya yes, maka ini panggil index.php actionnya delete berdasarkan ID ditambah ID-nya yang mana. Kemudian itu adalah akhir dari script index. Kemudian kita coba ya. Contoh, kita mau hapus, bakal keluar tuh. Nah ini localhost mengatakan are you sure? Kalau kita pencet yes, user was deleted. Untuk ini kayaknya data tidak ditemukan toh, tambah data baru. Kayaknya di bagian ini kita hapus aja. Nah kan, kita save, jangan lupa. Coba tambahkan data baru, Ferry Ramachandra, alamat Gria Tadulako, hobi, main laptop misalnya. Kita save. Kemudian coba Ferry lagi, alamat Tondo. Hobi membaca misalnya. Kita back to index. Nah, ini tadi
dia akan memunculkan row berdasarkan berapa banyak data di dalamnya. Jadi dia otomatis akan menambah row-nya. Nambah kalau ada 3 data, berarti ada 3 row. Kalau ada 4 data, berarti ada 4 row. Untuk selanjutnya, edit. Kita kembali ke sini. Edit. Pertama-tama ada script, ini karena ini script PHP. PHP itu includekan koneksi.php. Koneksi PHP itu berisi apa? Set ke post. Post actionnya berisi apa? Update. Update-nya bagaimana? Query update-nya set nama sebagai nama, alamat sebagai alamat, hobi sebagai hobi. Di mana berdasarkan ID biodata, dia dikenali sebagai ID. Kalau MySQLi query-nya berhasil dijalankan, maka munculkan kata data berhasil diubah. Kalau tidak, munculkan data gagal diubah. Simple. Kemudian berdasarkan query select di sini ada query yakni select ID biodata, nama, alamat, hobi from biodata, di mana ID-nya, oh ini berdasarkan request-nya. Request-nya ID berapa? Di sini ada limit, dia limitnya indeks ke 0, munculkan satu data. Jadi di sini hanya ada satu-satu aja. Tuh. Sini result. Result ini adalah hasil dari query. Result artinya hasil. Kemudian row itu menyimpan result hasil dari result itu dimasukkan ke fetch assoc untuk disimpan dalam bentuk array. Nah, dalam bentuk array itu nantinya sebagai row. Ada berapa banyak row? Tergantung dari berapa banyak data di dalam database. Data di dalam database sebanyak itu pulau row yang dibuat. Berarti di sini karena row itu berperan untuk seberapa banyak datanya yang diisikan sih ada ID biodata. Row-nya ID biodata, row-nya nama, row-nya alamat, row-nya hobi. Jadi dia mengisi untuk tiap-tiap nanti tabel yang terbuat akan berisi ID biodata, ID nama, ID biodata, nama, alamat, dan hobi secara sekuensial. Jadi berurut. Kemudian ini untuk membuat tabelnya bagaimana berdasarkan yang tadi saya jelaskan. Di sini perbedaannya, sini value-nya update. Karena apa? Ini mengubah data yang sudah ada. Coba ya. Kemudian di sini ada juga link yang bertuliskan back to index yang akan mengarahkan kita ke index.php sesuai namanya. Contoh, kita edit. Nah, edit. Dia berdasarkan nama isinya apa? Field name pula. Alamat apa? Field alamat pula. Hobi apa? Field hobi pula. Sini coba kita hobinya baring mungkin atau tidur. Kita edit. Data berhasil diubah. Ini berarti coba kita lihat tadi kan main laptop. Dia sudah berubah menjadi membaca. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.